Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Dan tema kali ini aku akan membacakan tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini, tanggal 20 Juli 2023. Boleh kalian fokuskan dianya siapa? Aku akan mencoba menarik energinya ya. Bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 20 Juli 2023. Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Oh, uh, dia ada keinginan untuk kembali lagi sama kamu, ya rekonsiliasi dengan kamu, ya dia tahu bahwa dia itu sebenarnya ya bukan seseorang yang sempurna ya, banyak trauma yang dia miliki, banyak apa kesalahan-kesalahan ya, intinya red flag ya, red flag yang dia punya sehingganya mungkin dalam hubungan kalian sebelumnya ini berpisah, berantakan, intinya seperti itu. Intinya dia tahu bahwa hubungan kalian ini penuh dengan apa, trauma, isu ya. Ya, karena di sini dia masih punya gairah sama kamu, dia masih merasa bahagia sama kamu ya. eh Bahkan kalau dia sering melihat foto kamu ataupun melihat kamu di sosial media ataupun melihat chat-chat kalian sebelum-sebelumnya, itu kayak dia tuh merasa bahagia, masih bisa mengenang-enang eh apa? Mengenang-menang masa lalu ya dengan kamu kayak gitu. Intinya dia masih bahagia gitu. Kalau misalnya keinget kamu, wow. Di sini dia merasa bahwa ya kamu pantas mendapatkan cinta yang terbaik ya. Dan dia juga merasa bahwa cinta, perasaan cinta dia ke kamu itu masih utuh, dan kamu pantas kok mendapatkan cinta dia gitu ya. Karena di sini dia melihat kamu tuh seorang yang powerful, orang yang semangat, periang ya, energik, penuh kasih sayang kayak gitu. Oh, tuh kan. Past life relationship, yes. This is your ex. Ya, ini adalah mantan kalian. Oke, kira-kira apa yang ingin dia sampaikan ke kamu ya hari ini? Apa yang ingin dia sampaikan ke kamu di hari ini? Ada so many things remind me of you, look for you everywhere. I don't like when people mention you. Okay. I'm starting to understand our connection and I replay our conversation over and over. Oke, dia selalu keinget tentang kamu ya. Banyak yang membuat dia selalu keinget kamu, entah ketika dia kerja, terus dia tiba-tiba melihat sesuatu yang mengingatkan kamu, entah misalkan dia ternyata ngelihat orang nih kok tubuhnya misalnya tingginya itu mirip kamu, akhirnya dia keinget kamu, atau misalkan dia mengenang tiba-tiba dia lagi ke suatu tempat, terus ketika dia melihat ke suatu arah, tahu kok ada pandangan dia tuh tertuju pada sesuatu dan akhirnya keinget kamu kayak gitu. Intinya dia di sini masih selalu keinget-inget kamu. Jadi begitu banyak hal yang mengingatkanku padamu. Jadi banyak banget. Bahkan ketika mau makan pun ya, tiba-tiba tuh kekoneksi aja tuh otaknya, pengen keinget kamu gitu. Ya, jadi banyak hal yang membuat dia uh, tiba-tiba teringat kamu. Oke, ini.
mungkin selama kalian tuh berpisah ya, dia itu sering bergonta-ganti pasangan untuk mencari sosok yang seperti kamu, yang sama seperti kamu. Ternyata dia tidak menemukan itu pada sosok-sosok orang-orang yang pernah hadir di kehidupan dia. Tidak ada yang seperti kamu. Kamu itu istimewa banget ya. Kamu itu beda dari yang lainnya. Dan dia mencoba untuk mencari di sosok-sosok pasangan yang lain, ternyata tidak ada yang seperti kamu. Kamu itu spesial banget di hati dia. Kamu itu punya apa ya? eh Ya, momen ataupun tempat spesial lah ya di hati dia dan di pikiran dia seperti itu. Dan aku lihat juga di sini ada I don't react when people mention you. Jadi dia tidak bereaksi ketika orang itu apa namanya menyebutkan Anda. Jadi sebenarnya gini, dia itu menutupi perasaannya ya. Kalau misalkan eh, entah teman-teman kalian, ya orang-orang yang kalian kenal dan dia juga kenal, tiba-tiba nanyain kamu gitu atau bercerita tentang kamu atau menyinggung-nyinggung lah tentang kamu gitu, dia pura-pura kayak nggak tahu kayak gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, ya. Padahal tidak seperti itu sebenarnya ya. Dia pura-pura cuek aja, pura-pura apa namanya nggak peduli. Padahal sebenarnya dia nguping-nguping juga gitu, pengen tahu keadaan kamu, kabar kamu seperti apa kayak gitu. Ya masih cari chat, masih kecarian kamu lah gitu ya. Ya, dan I'm starting to understand our connection ya setelah udah nggak ada komunikasi, udah nggak pernah ketemu ya. eh, Kemudian hubungan udah lama gitu ya, udah lama berakhir atau setelah berakhir ini akhirnya dia tahu, dia sadar bahwa hubungan kalian itu ternyata dia tuh ya masih mencintai kamu, masih masih kamulah tempat yang menduduki tempat spesial di hati dia, intinya seperti itu. Jadi dia akhirnya paham tentang kehadiranmu di hati dia seperti itu ya. Dia paham atas hubungan kalian. Ternyata kamu itu ya orang yang menduduki apa tahta tertinggi di percintaan dia gitu ya, di hati dia kayak gitu. Tuh kan ada I replay our conversation over and over. Jadi dia tuh sering ini. Mungkin waktu kalian kemarin-kemarin masih berhubungan tuh dia tuh ternyata masih menyimpan chat-chat kalian ya, atau mungkin ketika kalian teleponan itu sama dia direkam dan dia putar ulang. Jadi apa yang kalian bicarakan berdua tuh dia sering memutar ulangnya, dia sering mendengarkannya kembali, sering membaca kembali chat-chat yang dulu eh, apa pernah kalian bicarakan lah ya, pernah kalian eh ya pokoknya pembicaraan yang dulu-dulu itu masih dia puter kembali, pernah dia sering baca-baca lagi, dan itu untuk menjadi penghibur rasa rindu dia terhadap kamu ya. Dia ya itulah salah satu cara dia untuk bisa menenangkan hati atas kerinduan dia terhadap kamu ya, dan itu yang membuat dia menjadi salah satu penghibur di kala dia suntuk, sendirian, atau galau. Nah, kayak gitu. Ya itu tadi memutar conversation ya, pembicaraan atau mungkin membaca ulang chat-chat kalian yang dulu pernah kalian lakukan gitu. Jadi sebenarnya chat-chat kalian dulu itu nggak dihapus sama dia, tapi masih dia save, masih dia arsipkan ya. Jadi kalau sewaktu-waktu dia ingin mengenang masa lalu kalian ya itu dia putar ulang ya, dia dengarkan, dia baca ulang seperti itu. Oke, aku akan ambil juga dari tarotnya.
bagaimana perasaan dia, orang yang kamu fokuskan terhadapmu hari ini, tanggal 20 Juli 2023. Oke. Three of Cups, kemudian Six of Pentacles reverse, kemudian Page of Swords, Eight of Pentacle, the Devil, and Ten of Wands. Ya. Oke. Ini aku harus berkata selamat atau tidak nih untuk kalian ya, karena di sini kartu yang keluar pertama kali untuk tarotnya adalah Three of Cups ya. Jadi memang benar dia ingin kembali sama kamu, akan ada mungkin lamaran percintaan lagi dari dia ya, pernyataan cinta lagi dari dia. Ketika dia nanti datang, dia akan mengungkapkan perasaan dia ke kamu, akan menawarkan hubungan atau bahkan komitmen di sini, atau bahkan langsung melamar kamu, yang ngajak kamu nikah mungkin di sini ya. Intinya Three of Cup dalam hubungan percintaan ini ya akan ada suatu momen di mana kamu akan balikan sama mantan, atau paling enggak mantan kamu akan datang lagi lah, intinya seperti itu ya. Ya, aku nggak tahu harus berkata selamat untukmu atau tidak. Ya, itu keputusannya ada di kamu. Intinya yaitu Three of Cup menandakan bahwa ya, reconciliation, so many things remind me of you, karena dia selalu kepikiran sama kamu. Dan ya, konfirmasi lagi dengan tarotnya ya, Three of Cups. Jadi aku rasa dia benar-benar serius, dia benar-benar mantap ingin datang ke kamu. Kalau misalkan hari ini ya tuh dia belum juga datang, ya udah santai aja. Yang penting dia udah ada niatan gitu. Mungkin memang butuh waktu untuk dia datang ke kamunya, atau mungkin lagi ada hambatan dalam kehidupannya, karena di sini Three of Cups ya bisa jadi dia lagi sibuk untuk mungkin dia lagi ada apa namanya perayaan bersama teman-temannya ya, atau semacamnya, atau menghadiri suatu pernikahan dari temannya gitu. Everything, intinya dia ingin bahagia ya, ingin bahagia. Bahagianya itu juga bisa jadi bahagianya ya segera ke kamu, itu juga bisa gitu. Ya, dan dia tahu kan bahwa dia ini red flags-nya tuh banyak. Intinya ya adalah dia ini red flags-nya. Terus kemudian dia mencoba untuk menghadirkan orang-orang baru ya di dalam kehidupannya ketika kalian berpisah ya. Kemudian dikonfirmasi lagi dengan Six of Pentacles ya. Memang dia ini orangnya baik sebenarnya ya. Lemah lembut ya. Kalau bertutur kata itu sopan gitu. Intinya dia baik banget orangnya. Tapi dia sering sekali menghadirkan orang-orang dalam hubungan kalian. Maksudnya tuh opsi-opsi lain ya. Ya, mengkhianati kalian lah intinya ya, atau selingkuh. Nah, makanya di sini dikonfirmasi dengan Six of Pentacles ya, dalam ini juga reverse, dan kalau di dalam percintaan atau hubungan itu memang orangnya ternyata itu egois, dan memang di dalam hubungan kalian tuh nggak seimbang karena banyaknya red flags di dalam hubungan kalian. Everything apapun itu red flagsnya ya kalian sendiri lah yang tahu ya. Entah itu trauma masa kecil, entah itu orangnya childish banget, entah itu dia punya trauma di masa lalu, entah dia orangnya narsistik ya, atau apapun lah itu. Intinya dia sering menghadirkan banyak pilihan ya, banyak pilihan, dan ternyata apapun yang dia coba cari di orang lain itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dia, dan ya cuman kamulah ya yang ternyata yang menjadi juara di hati dia kayak gitu ya, cuman kamu. Dan dia mencoba juga mencari sosok kamu di orang lain ya, yang dia
temui, yang dia hadirkan di kehidupan percintaan dia ternyata tidak ada, ya karena hanya kamulah yang spesial kayak gitu ya. eh jadi itu ya, benar-benar dikonfirmasi oleh Six of Pentacle. Jadi intinya ya, dia tahu hanya kamulah yang tepat hadir di hati dia. Hanya saja dianya aja tuh yang gatal. Ya gatal menghadirkan opsi-opsi lain. Yaitu salah satu dari red flag dia gitu ya. Ya, dan eh, playfulness ya. eh Sebenarnya di dalam hati dia tuh senang banget loh sama kamu ya. Dalam setiap momen apapun, kalau dia mengingat-ingat kamu ataupun ketika kalian masih bersama itu sebenarnya dia bahagia banget karena kamu itu membawa membawa apa ya, menularkan energi bahagia ya ke dia gitu ya. Kamu itu orangnya periang, ceria, dan dia ini sok-sok cuek ya. Mungkin ketika waktu itu kalian masih berhubungan, dia ini sok-sok cuek, sok-sok nggak peduli sama kamu, sok-sok dingin sama kamu, dan ketika orang-orang bertanya ke kamu dan pura-pura kamu nggak tahu, pura-pura kamu apa? Pura-pura dia ya, sorry, pura-pura dia nggak tahu, pura-pura dia nggak peduli sama kamu, dan ya dikonfirmasi lagi dengan Page of Sword ya, orangnya memang suka memanipulasi ya, bahkan memanipulasi dirinya sendiri dan memanipulasi pemikiran-pemikiran orang lain. Dan Page of Sword ini memang orangnya tuh player banget ya. Dia eh, mau kayak kayak memainkan suatu game, tapi gamenya itu yang bukan game secara fisik ya, tapi dia secara mental. Jadi menekan mental. Jadi mungkin karena kamu kayak karena dia sok-sok dingin kayak gitu ya, punya sikap kayak dingin, cuek kayak gitu, dan akhirnya menyakiti hati kamu gitu ya, kayak kamu nggak dihargai, intinya seperti itu. Kamu kayak nggak dianggap sama dia, kayak nggak ada di dalam kehidupannya dia. Akhirnya kamu kena mental gitu ya, sakit hati ya. eh di sini dia apa, menyesal ya, menyesal karena telah membuat kamu sakit hati ya. Ini memang permainan dia, cara dia untuk sok jual mahal sama kamu ya, biar dia terlihat bahwa dia itu orang yang kayak berkualitas gitu ya, punya value yang tinggi. Tapi nyatanya ini hanya sebuah permainan ya dari dia gitu, dan tanpa dia sadari itu salah satu yang menjadi red flags di dalam diri dia yang membuat kamu justru malah sakit hati gitu. Ya, oke. Di sini dia memang sedang mempersiapkan ya secara materi nih ya. Karena di sini dia udah yakin bahwa cinta dia itu cuma untuk kamu dan dia ingin rekonsiliasi ke kamu. Jadi karena dia udah menyesal meninggalkan kamu, menyakiti kamu ya, menghadirkan banyak opsi di hubungan kalian. Intinya ya, dia menyesal karena telah menyakiti kamu, dan di sini akhirnya dia sadar bahwa tempat spesial yang ada di hati dia itu cuma kamu, dan dia akhirnya tersadar atas hubungan kita ini ya, atas koneksi dari hubungan kalian ini. Akhirnya cara dia untuk bisa memanjakan kamu nantinya, agar dia bisa diterima oleh kamu, agar dia bisa diterima oleh keluarga dia dan keluargamu, dengan cara dia stabil secara finansial ya, secara karir juga stabil, punya posisi yang apa, mapan ya dalam karir, agar nanti ketika dia datang ke kamu atau memberikan tawaran ke kamu ya, dia bisa memanjakan kamu dari materi kayak gitu ya, secara materi ya. Dan nanti kalau misalkan kamu dan dia ternyata memiliki hubungan kembali kayak gitu ya, intinya udah rujuk kayak gitu ya, rujuk, dan ya udah memiliki hubungan lah ya, dia akan memanjakan kamu lewat materinya gitu ya, apapun yang ingin kamu punya ya, ingin kamu beli ya, akan dia kasih kayak gitu ya. Jadi dari sinilah dia akan meningkatkan materi dia
itu pun ya niatnya memang untuk kamu gitu ya, untuk keluarga nanti dia dengan kamu, untuk berkeluarganya kamu dan dia, dan untuk menstabilkan kehidupan finansial kalian nantinya ke depan seperti itu. Jadi ya dia lagi fokus mencari karir dan kestabilan finansial dia untuk masa depan kalian seperti itu. Itu sih niat dia ya, itu niat dia. Tapi kalau untuk keputusan terserah padamu ya, kamu akan menerima dia lagi atau tidak. Tapi inilah niat dia sebenarnya. Ya, oke, past life nih relationship berarti kan mantan ya, orang masa lalu kalian. Dan I replay our conversation over and over ya, berarti ada suatu ketidakstabilan secara mental, entah ini dari dia ataupun kalian. Ya, apalagi ini dikonfirmasi oleh Devil, jadi hubungan kalian itu masalahnya dengan ketergantungan ya. Entah itu ketergantungan dengan zat adiktif atau everything apapun, entah itu ya itu tadi mungkin di salah satu ketergantungan dia adalah menghadirkan opsi-opsi lain ya. Look for you everywhere, ini dia menghadirkan banyak pilihan, inilah yang membuat kalian akhirnya berpisah. Dan inilah salah satu penyakit mental dia ya, suka gonta-ganti pasangan. Itu penyakit loh, itu penyakit ya, penyakit yang suka gonta-ganti pasangan. Jadi tergantung kalian ya, aku tidak memaksakan kalian harus menerima dia atau tidak, itu tergantung pada hati kalian ingin bagaimana, karena di sini ada the devil, masih ada ketergantungan ternyata di antara hubungan kamu dan dia. Dan ternyata ya walaupun seperti itu ya tetap yang spesial di hati dia itu cuman kamu ya. Tapi itu tadi ya, uh, hubungan kalian ini masih adanya ketergantungan ya, entah ketergantungannya ini lagi. Jadi hati-hati dengan orang ini, namanya juga ketergantungan ya, bisa suatu saat kalau benar-benar dia tidak bisa berubah, dia akan kembali lagi ke sini ya, mencari opsi lain lagi. Tapi kalau dia bisa berubah ya, kamu bisa merubah dia, ya selamat, the devil ini bakal bisa hilang kayak gitu ya, dan hubungan kalian akan bisa terjalin dengan bagus gitu ya. Pada itu aku bilang hati-hati dengan dia, karena masih di sini masih keluar kartu devil ya. Jadi aku rasa memang kalau kalian sekiranya tidak sanggup untuk membuat dia berubah uh, karena ketergantungan ini, ya kalian boleh kok gitu ya membantu dia untuk menemani dia ke entah psikiater ataupun ke psikolog ya, untuk menghilangkan ketergantungan dia. Dan mungkin ya ada faktor lagi ketergantungannya yang mungkin zat adiktif itu ya. Misal kalian siapa tahu dia memang ketergantungannya itu untuk rehab ya bisa. Ya, jadi banyak banyak faktor lah intinya ya, banyak faktor yang mempengaruhi dia ketergantungannya tentang apa di sini the devil ya. Jadi seperti itu ya. Oke, kemudian the last kartu ada Ten of One reverse ya. Oke, jadi the last kartu ini menceritakan bahwa di dalam hubungan kalian kemarin itu adanya ketidakpercayaan dengan pasangan masing-masing ya. Jadi sebenarnya di hubungan kalian secara pribadi itu punya masalah ya, masalah pribadi ataupun beban pribadi ya. Entah dia itu menanggung sejumlah besar kehidupan keluarganya, keluarga besarnya, atau mungkin dia punya hutang piutang, ya intinya dia punya tanggung jawab yang cukup besar, dan kamu juga di sini juga punya tanggung jawab gitu ya. Entah apapun itu tanggung jawabnya, intinya kalian itu punya suatu kelemahan sebenarnya ya, kelemahan yang itu menjadi tanggung jawab kalian masing-masing. Tapi kalian itu nggak mau terlihat rendah gitu di mata pasangan kalian. Jadi kalian itu hanya menyimpan masalah ya, ataupun uh, apa beban yang kalian miliki di dalam kehidupan kalian masing-masing, sehingganya pasangan kalian itu agak kayak, bukan agak tapi kayak
nggak dipercaya oleh pasangan lainnya kayak gitu ya. Misalnya nih gini, dia nih punya beban hutang piutang misalkan ya. Terus itu dia nggak mau cerita, dia selalu menonjolkan bahwa dia secara finansial baik-baik saja, karir dia baik-baik saja, tapi nyatanya dia tuh punya beban. Akhirnya tuh jarang komunikasi sama kamu karena dia sibuk mencari uang untuk menutupi hutang-hutangnya. Akhirnya kan komunikasi nggak berjalan tuh dengan lancar. Kamu bertanya-tanya nih orang ada masalah apa sih kok nggak pernah komunikasi sama aku gitu kan. Terus itu akhirnya kamu bertanya sama dia tapi dia nggak mau menceritakan tentang masalah hutang piutangnya itu. Dia bilang ya nggak apa-apa nggak apa-apa. Terus akhirnya kamu kan overthinking tuh ya mikir oh kamu ada yang lain ya bla 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 bla. Akhirnya semakin munculnya apa masalah-masalah baru dan semakin besarnya juga ketidakpercayaan kalian kepada pasangan kepada dia gitu ya kepada dia akhirnya ya berantakan hubungan kalian. Inilah yang membuat kalian eh, hubungan kalian itu ya berantakan, pisah ya, cerai seperti itu. Adanya keegoisan di saat di masing-masing kalian gitu ya dan ketidakpercayaan di antara pasangan itulah yang membuat ini menjadi bubar kayak gitu ya. Dan maka dari itu keluarlah Ten of Wands ini berarti menandakan ya, kalau misalkan masih mau hubungan ini berjalan atau ya apa berhasil ya hubungan ini berhasil ya harus adanya kepercayaan dan tunjukkan kejujuran di antara masing-masing pasangan. Semua orang nggak ada yang sempurna, semua orang nggak ada yang nggak punya masalah kan. Maka dari itu adanya perbedaan di antara kalian itu justru malah harus saling menguatkan kan, harus saling mendukung, harus saling membantu. Walaupun nggak pure kalian menyelesaikan segalanya tentang masalah pasangan kalian, paling tidak kalian memberikan support seperti itu kan. Dan ya intinya kalian adalah di sisi pasangan kalian seperti itu ya. Cobalah untuk percaya pada pasangan, kemudian cobalah untuk saling terbuka dan jujur dengan pasangan. Seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup sekian pembacaan aku untuk kalian. Mudah-mudahan ini bisa memuaskan apa ya, keingintahuan kalian ya, kekepoan kalian terhadap perasaan dia hari ini di tanggal 20 Juli 2023. Jadi ada niatan dia untuk rekonsiliasi, dia siap secara materi ya, secara materi untuk bisa bertanggung jawab terhadap kamu kayak gitu. Intinya dia orang lama. Mantan ya, mantan. Eh, Kemudian hati-hati ya. Orang ini punya sifat ketergantungan atas sesuatu ya apapun itu kalian tahulah ya dan mungkin kalian tahu karena kan ya ya mungkin orang yang kalian pikirkan inilah ya resonate gitu ya jadi orang ini punya suatu ketergantungan dia kalian pasti tahu dong nggak mungkin kalian nggak tahu karena dia mantan kamu. Oke ya, aku rasa cukup pembacaan aku untuk kalian semua. Aku tidak memaksa kalian untuk menerima orang ini atau tidak. Ya, keputusan ada di kalian. Tanya hatimu ya. Tanya pada hatimu, apakah kalian siap jika nantinya dia datang ke kamu dan menawarkan suatu komitmen dengan kamu, ya tanya dengan hatimu ya. Aku tidak memaksakan kamu harus menerimanya atau tidak menerimanya. Oke, aku cuma membacakan tarot ya. Aku hanya membacakan tarot, aku tidak memaksa. Oke, untuk zodiak yang berdealing dengan pembacaan ini bisa jadi zodiak kamu ataupun zodiak dia. Ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, dan energi yang paling kuat di sini ada Capricorn. Oke, aku rasa cukup. Ya, itu aja zodiaknya. Ya, 12 zodiak ada semua. Oke, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaanku. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.